Shalom, kita kembali lagi mendengar firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah kasih mula-mula. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sementara kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Dan Roh Kudus biar mengurapi kami semua, sehingga firman Tuhan dapat tertanam di dalam hidup kami. Dan juga urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita tema kita adalah kasih mula-mula. Kita baca di dalam, kita tidak usah baca, kita akan nanti membacanya satu persatu. Di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saudaraku, ini adalah teguran Tuhan untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu, kota Efesus itu kota yang terbesar pada zaman itu di Asia Kecil. Dan sebetulnya ibu kota Asia Kecil adalah Pergamus, tetapi Efesus itu kota yang lebih besar daripada Pergamus. Dan gereja di Efesus itu didirikan oleh tokoh-tokoh hebat, dilayani oleh tokoh-tokoh hebat. Permulaan adalah Paulus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila pada perjalanan misionari yang pertama, yaitu tahun 52. Paulus pergi ke sana dan memulai membangun jemaat Efesus. Kemudian Paulus meninggalkan mereka dan Priscilla dan Aquila tetap tinggal di situ melayani. Pada perjalanan misionari yang ketiga, Paulus singgah lagi dan tinggal di sana 3 tahun. Saudaraku, kemudian sesudah Paulus, maka yang membalakan adalah Timotius. Kemudian setelah Timotius, maka Yohanes mengembalakan. Itu sebabnya sampai sekarang di Efesus ada rumah Yohanes, ada rumah Maria. Nah, saudaraku, gembala-gembala yang melayani di sana itu gembala-gembala hebat. Tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan kasih mula-mula. Jadi bukan karena jemaat, bukan karena gembala. Nah, saudaraku, Efesus itu, jemaat Efesus pernah menjadi contoh dari jemaat Perjanjian Baru. Karena gereja ini luar biasa, sempurna. Mereka ada 5 jawatan di sana. Tetapi itu akhirnya kasih mula-mula mereka hilang. Jadi mereka hanya melakukannya rutinitas saja. Saudaraku, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih dalam suasana jatuh cinta. Kasih yang murni, kasih yang hangat dan menggetarkan, kasih yang spontan, tidak ada pura-pura dan tidak ada rekayasa, dan kasih ini tidak mau menyakiti yang kita kasihi. Kasih ini akan rela berkorban. Kasih ini hanya tertuju kepada yang dikasihi. Itu kasih mula-mula. Dan saudaraku, kasih mula-mula yang di dalam Alkitab memakai kata Yunani, yaitu protos. Artinya kasih yang pertama, kasih yang terdahulu, kasih yang semula. Saudaraku, Yesus memuji jemaat Efesus pada permulaan. Kita akan baca itu di dalam ayat 1 sampai 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya
dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, Yesus memuji mereka karena mereka melaksanakan pekerjaan Tuhan luar biasa. Dikatakan oleh Yesus, jeripayahmu, itu ketekunanmu luar biasa, dan engkau tidak sabar terhadap orang-orang yang palsu, orang-orang yang jahat, orang yang menyebut dirinya rasul tapi palsu. Dan engkau sabar menderita karena nama Yesus, tidak mengenal lelah, bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dan mereka membenci pengikut Nikolaus. Saudaraku, pengikut Nikolaus adalah Nikolas itu salah satu dari diaken. Pada waktu di Kisah Rasul ada 7 diaken yang diangkat untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan. Dan akhirnya Nikolaus ini dia bukan Yahudi tetapi masuk menjadi Yahudi, dan kelompoknya mengacaukan gereja karena punya pikiran liberal, dan mereka itu membolehkan perzinahan, percabulan, dan mereka membolehkan makan persembahan kepada berhala. Saudaraku, Efesus itu kota yang terkenal karena ada tempel, tempel dari Dewi, sehingga kuasa kegelapannya sangat besar. Dan saudaraku, itu pengikut Nikolaus, mereka munafik, mereka berzina, mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Mereka memakai nama Yesus untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Nah, itu mengacaukan jemaat. Dan saudaraku, itu dibenci oleh orang-orang Efesus. Saudaraku, tetapi kalau dilihat itu hal-hal baik, tetapi kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, jadi dia kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula kepada Yesus. Waktu mereka baca firman, waktu mereka berdoa, waktu mereka beribadah, mereka hanya melakukannya tidak dengan hati. Mereka tidak begitu bergairah dalam melakukannya. Tetapi mereka hanya melakukannya rutinitas. Saudaraku, mereka tidak bersemangat, tadinya mereka begitu luar biasa. Saudaraku, kalau memang kasih mula-mula kepada Yesus, mereka tidak perlu didorong-dorong. Mereka akan melakukannya dengan begitu bergairah, rindu. Tetapi kalau kehilangan kasih mula-mula, itu mereka tidak lagi semangat, tetapi rutin melakukannya karena rutinitas. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ayat 5, dikatakan,
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, saudaraku, kalau kita pikir, oh, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah anak Tuhan, tetapi akhirnya berzina, akhirnya mereka melakukan hal-hal dosa, itu yang berdosa. Tetapi kalau saudara lihat ayat ini, dikatakan bahwa engkau lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti kehilangan kasih mula-mula itu sama dengan jatuh. Sama dengan jatuh dalam dosa. Saudaraku, kehilangan kasih mula-mula itu dikatakan sangat dalam engkau jatuh. Saudaraku, kita melihat apa-apa hanya dari kita, dari pikiran kita. Bagaimana dari pihak Allah? Kalau sampai kita ada di gereja melayani, kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan gereja, tetapi kita sudah tidak bergairah lagi. Kita sudah tidak cinta Tuhan lagi. Saudaraku, itu kita telah jatuh, kata firman Tuhan. Sangat dalam. Lalu dikatakan firman Tuhan, bertobatlah. Dan yang kedua, bertobatlah. Saudaraku, orang yang bertobat itu banyak hanya dalam pikiran. Hanya bertekad, ya saya bertobat. Tapi bagaimana dengan tindakan? Saudaraku, bukan hanya pikiran, tetapi harus ada tindakan. Dan yang ketiga, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudaraku, kata yang dipakai di sini adalah poleson. Lakukan. Itu poleson. Yang artinya perintah harus segera dilakukan. Jadi harus betul-betul bertobat dan lakukan lagi yang dulu dilakukan. Saudaraku, ada banyak kita sudah kurang berdoa. Tapi kita merasa tidak apa-apa, Tuhan mengerti. Saudaraku, ada banyak kita kalau tadinya kita rindu, sangat rindu ibadah. Lalu akhirnya kita santai. Masih ada lagi hari-hari Minggu yang lain. Saudaraku, apalagi pada saat-saat ini. Kita harus lakukan ibadah sendiri misalnya. Di rumah sendiri. Lalu kita merasa bahwa hari ini kita nggak usah ibadah. Saya nggak usah ibadah. Saudaraku, kita membiarkan kasih mula-mula itu padam. Dan dari pihak Allah itu sangat berarti. Dari pihak Allah itu sangat besar artinya. Kalau dari pihak kita mungkin kita merasa biasa-biasa. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, jika tidak, coba kita lihat di ayat 5 yang bagian B. Jika tidak demikian, jadi tidak bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dan saudaraku, pada zaman dulu tidak ada listrik. Jadi orang di rumah memakai pelita atau kaki dian. Kaki dian dengan ada tiang-tiangnya, kaki-kakinya. Itu bisa ada 7, bisa 9, saudaraku. Dan itu ada sumbu-sumbu. Dan sumbu-sumbu dan ditaruh minyak. Lalu sumbu-sumbu itu dinyalakan. Saudaraku,
itu untuk penerangan. Itu untuk supaya tidak gelap di dalam rumah. Dan dikatakan oleh Yesus, apabila engkau tidak bertobat, maka aku akan mengambil kaki Dian dari tengah-tengahmu. Maksudnya adalah bahwa dalam perjalanan hidup kita ke depan akan menjadi gelap. Dalam perjalanan hidup kita ke depan akan menjadi suram. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau kembali, saudaraku, adalah lebih penting supaya kita tetap bergairah dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan sampai kita padam di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Satu Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudaraku, kita anak-anak terang. Nah, sebab itu kita harus berjaga-jaga supaya kita tetap dalam terang. Yaitu bahwa kasih mula-mula harus tetap menyala. Kasih mula-mula tetap berkobar-kobar. Saudaraku, kalau saudara sudah lemas, saudara sudah tidak ada gairah, saudaraku duduk di kaki Tuhan. Apa kata Tuhan? Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, saudaraku, jadi jangan dibiarkan sampai itu berlarut-larut. Dan kalau kita lihat bahwa apa yang menyebabkan kita kehilangan kasih mula-mula. Saudaraku, yang pertama adalah kita akan kehilangan kasih mula-mula kalau kita tidak menempatkan Yesus pada fokus, pada pusat penyembahan kita dan pusat pelayanan kita. Karena kita hanya melakukan saja, tetapi tidak berfokus kepada Yesus. Saudaraku, berarti ini rutinitas. Efesus masih pelayanan. Efesus dia masih tekun. Ketekunan kata Tuhan. Berarti baca firman itu masih tetap. Firman Tuhan. Mereka bahkan menderita karena nama Yesus. Kegiatan-kegiatan masih tetap, tetapi rutin. Saudaraku, ibadah-ibadah tanpa hati. Sebab itu kita harus menyelidiki hati kita. Nah, kita lihat lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan kemudian ayat 5. 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian ayat 5. Secara lahiriah, ini salah satu tanda. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Saudaraku, mereka melakukan ibadah, tetapi tidak dengan hati.
Tidak, mereka memungkiri kekuatannya karena rutinitas. Itu tanda daripada kehilangan kasih. Kasih mereka sudah menjadi dingin. Juga terhadap Tuhan. Kasih kepada Tuhan juga dingin. Saudaraku, akhir zaman itu akan seperti itu. Kita sekarang ini, apakah kita mau ikut arus akhir zaman itu? Saudaraku, yang kedua adalah mengapa apa yang menyebabkan kita kehilangan kasih mula-mula adalah karena kita sudah berada di zona nyaman. Kita sudah nyaman. Semua baik, rumah tangga baik, pekerjaan kita baik, bahkan keuangan kita juga baik. Maka kita merasa kita tidak lagi perlu Tuhan. Kita tidak perlu bergumul lagi. Semua hal-hal baik sudah otomatis datang di dalam hidup kita. Maka kita akan kehilangan kasih mula-mula itu. Karena kita tidak bergairah lagi. Tidak ada perjuangan lagi di sana. Saudaraku, itu sebabnya contohnya adalah bahwa Raja Wali, induk Raja Wali. Kadang-kadang kalau anak-anaknya sudah lebih besar dan dia sudah nyaman di sana, di sarang, dia akan menggoyangkan sarangnya supaya anak-anak itu jatuh dan mulai terbang. Saudaraku, belajar terbang. Saudaraku, karena apa? Karena zona nyaman itu akan membunuh kasih mula-mula. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17 itu akan berkata bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kita harus berjaga-jaga. Kita jangan seperti orang bodoh karena sudah nyaman kita, sudah di zona nyaman. Kita harus berjaga. Kita harus terus bergumul dengan Tuhan. Rindukan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita kehilangan kasih mula-mula? Yaitu kita terpikat dengan dunia. Kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, dunia ini selalu menarik kita untuk masuk menikmati kenikmatan dunia. Sehingga kerinduan akan ibadah menjadi menurun. Selera untuk baca firman Tuhan akan menurun. Juga kita baca firman Tuhan sekedar baca. Karena gak enak kalau gak baca. Lalu kita mulai mengkritik orang. Melihat kesalahan si A, si B, si C. Waktu mereka melayani. Kita mulai ada komplain. Saudaraku, karena kita sudah tertarik kepada hal-hal yang duniawi. Itu kuat sekali. Karena kita kegiatan rohani kita menjadi mundur. Ataupun kalau masih ada, hanya karena tanggung jawab. Tetapi hati kita sudah tidak di sana. Karena kita terpikat kepada kenikmatan dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 itu mengatakan, 1 Yohanes pasal 2, janganlah kamu, di dalam ayat 15 dan 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup,
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudaraku, kalau kita mulai tertarik untuk ingin supaya kita dihormati di dunia ini, lalu kita mulai tertarik untuk hal-hal duniawi, saudaraku, maka kita harus berhati-hati akan membunuh kasih mula-mula. Lalu yang berikutnya adalah mengapa atau apa yang menyebabkan kita kehilangan kasih mula-mula. Adalah karena kita merasa jenuh. Ini juga adalah akibat dari rutinitas. Kita merasa jenuh, kita merasa bosan karena hal-hal yang rutinitas itu hanya luar saja. Sedangkan hati kita tidak dijamah Tuhan. Hati kita itu tidak merasakan hal-hal yang seperti hal-hal yang baru, yang fresh, yang masuk ke dalam hati kita. Tetapi yang kita alami hanya upacara-upacara, kata firman Tuhan. Hanya liturgi-liturgi, upacara-upacara dari luar saja. Sehingga membuat kita tidak bergairah, sehingga membuat kita malas, membuat kita bosan, saudaraku. Dan kalau kita perhatikan Israel, mereka melakukan ada korban bakaran, ada 5 jenis korban yang mereka lakukan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban menghapus dosa, korban penebusan salah, dan ada lagi korban pagi, korban petang. Tapi mereka tidak bosan melakukan. Padahal itu hal jasmani. Saking mereka begitu taat pada Tuhan. Kita hanya masuk mengambil waktu dengan Tuhan. Kita sudah bosan. Ibadah, hadir di ibadah, bergairah di hadapan Tuhan. Kita bosan. Saudaraku, mari kita jaga diri kita. Yang terakhir, kenapa sampai kasih mula-mula hilang? Yaitu karena ada luka hati, karena kecewa, karena ada kepahitan. Saudaraku, kalau hubungan kita dengan seseorang itu terganggu, maka hubungan kita dengan Tuhan juga terganggu. Saudaraku, kekecewaan terhadap realita hidup. Misalnya apa yang kita harapkan, kita tidak dapat. Lalu kita tidak puas di dalam hidup ini secara fisik. Karena kita ingin supaya kita itu mendapat materi lebih banyak. Kita mau dapat uang lebih banyak. Kita lihat kepada orang yang berjaya, orang yang mendapat hasil lebih banyak. Kita lihat lalu kita merasa, kenapa Tuhan memberi dia berkat, tidak beri pada saya. Lalu kita kecewa. Lalu saudaraku, kekecewaan ini karena hidup ini, karena tidak harapan kita tidak menjadi kenyataan, maka kita kehilangan kasih mula-mula. Saudaraku, sebab itu mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ulangan pasal 31 ayat 8. Itu Tuhan berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, sebab itu mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Salah satu adalah supaya kasih mula-mula tidak padam. Supaya kita tetap bergairah di hadapan Tuhan. Saudaraku, biar supaya hari-hari terakhir ini, di mana kasih semua menjadi dingin, tetapi kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula berkobar terus. Bahkan semakin hari, semakin meningkat,
mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjaga hati kami, menjaga kasih mula-mula kami, supaya kami tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun, supaya kami bergairah kepada Tuhan, supaya kasih itu betul-betul menggetarkan kami, menarik kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih merindukan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, ajarlah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter perawat. Tuhan memberkati mereka sementara mereka merawat orang-orang sakit. Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit COVID-19. Dan juga Tuhan pelihara bangsa kami, pelihara negeri kami ini daripada kejatuhan ekonomi. Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini. Mari saudara-saudara kita bangun berdiri dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.